ada jalannya masing-masing. Yang satu kerja mulu susah libur, yang satu libur mulu nganggur, nggak kunjung dapat kerjaan. Tinggal kita mau bersyukur apa enggak dengan kesibukan kita sekarang. Banyak yang menginginkan di posisi kita. Ada jalannya masing-masing. Yang satu sibuk ngurus anak, ada istirahatnya nggak sih? Yang satunya pengen ngurus anak tapi masih belum ada. Ada jalannya masing-masing. Yang satu bersyukur kerjaannya lancar, yang satu bersyukur punya support system. Ada jalannya masing-masing. Yang satu sakit dijadikan sebagai pengingat, yang sehat bersyukur dengan keadaannya. Ada jalannya masing-masing. Ada penderitaannya sendiri-sendiri. Jalani hari seadanya. Tidak perlu terlalu berambisi. Kondisi yang kita inginkan juga mengandung derita. Berusaha tetap, bersyukur tetap, juga bersikap baik karena tiap orang sedang bergelut dengan penderitaannya masing-masing. Ini pengingat banget buat diri gua, karena kadang gua juga sering berkeluh kesah dengan apa yang saat ini gua alami. Aku pengangguran, tapi aku belum nikah dan masih tinggal sama orang tua. Masih bisa makan walau nggak bisa banyak jajan. Bersyukur masih bisa rawat mama yang sakit stroke sama belajar jadi IRT. Nggak kaget-kaget lagi. Sekarang aku berhenti bilang ke orang-orang, kamu mah enak, karena nggak ada perjalanan yang enak. Semua pasti menyimpan rapi masalahnya. Aku lebih ganti kalimat ke, wah keren, semangat ya. Aku memang belum dapat pekerjaan yang bagus, tapi alhamdulillah di sekelilingku tidak pernah menekanku untuk jauh lebih tinggi dan selalu mensupport setiap kegiatanku. Tapi insya Allah aku akan dapat pekerjaan yang bagus suatu saat. Amin. Garing. Aku pernah di posisi tidur di rumah, dibangunin karena ibu meninggal. Tahun kemudian tidur di kamar, dengar kembaranku teriak kalau ayah sudah tidak bernafas. 2 tahun kemudian aku harus tanda tangan pencabutan alat bantu nafas dari kembaranku dan harus menerima kenyataan bahwa kembaranku juga harus tiada. Sekarang aku kuliah, harus dapat chat kalau kakakku kecelakaan. Kemudian dapat chat lagi kalau pacarku masuk rumah sakit karena serangan jantung. Kemana ya perginya doa yang kulangitkan? Orang kayaknya punya ceritanya masing-masing deh. Tapi gue nggak bisa berkata apa-apa kalau ini. Cuma lu yang bisa ngejalanin yang sebegitu beratnya, Mbak. Kakak kamu kena pring sedapur. Cari orang yang tahu, Kak, apa sih pring sedapur itu artinya apa ya? Kalau pring sedapur itu setauku per 100 hari pasti ada yang meninggoy. Dan yang kena itu keluarga inti, nggak nyampe orang lain. Ini malah kayak segoro pitu gak sih? Yang semua orang harus kena. Lamaran sama aku, nikahnya sama orang lain. Lah kok terlepas dari itu semua, seluruh keluarga aku sudah ikhlas. Terkhususnya aku, yang hancur pernikahanku bukan masa depanku. Akan ku tata lagi hidupku kali ini. Bukan dari nol lagi, tapi dari minus. Aku percaya akan ada pelangi setelah hujan. Lu harus bisa bangkit dan tunjukkan sama mbaknya tadi nih. Mbaknya tadi, tunjukkan kalau dia harusnya nyesel ninggalin elu. Kenapa sih? Please jelasin alasannya kenapa tiba-tiba nikah sama orang lain, sama yang lain. Padahal lamarannya sama lu, Bang. Coba kita lihat nih penjelasannya kenapa ya. Dia kabur sama mantannya dulu. Oh, sama mantannya dulu. Ih, berat ini, kampret bener dah. Oh my God. First date kocak ala aku. Aku pernah ketemu sama cowok, dia pakai baju tactical yang belakangnya sobek kiri dan kanan. Bagian sobek itu ada jaring-jaring. Dalam hatiku, nih laki-laki ketemu sama aku kok nggak niat banget pakai kemeja kek, kaos juga nggak pakai, ini malah pakai baju jaring ikan. Cuma karena dia wangi banget jadi aku suka. Sekarang malah jadi suami. Setelah menikah, aku baru tahu bahwa itu baju tactical Freeport. Mas-mas tambang nggak sih kayak gini, cuy? Mas-mas tambang ini gimana kelopak-kelopak ini mah? Dia belum tahu aja gajinya berapa yang bajunya tactical Freeport ini ya. Lah kan biasanya tactical Freeport ada tulisannya di depan. Masalahnya aku kira Freeport itu merek baju. Oh, macam tak betul je budak ni. Musim KKN telah tiba. Jangan sampai yang 4 tahun kalah sama yang 40 hari. Nah nih, ini nih banyak banget korban KKN nih. 40 harian. But tidak berlaku untuk Ramzi dan Jija. Kenapa? Setiap foto selalu jaga jarak. Oke. Foto boleh ada space, tapi perasaan
Belum tentu. Anti Chinlock Club. Emang kenapa ya? Kalian udah punya pasangan apa gimana masing-masing nih? Tapi keren sih kalau bisa kalian menjaga nggak sampai chinlock gitu. Keren. Masih kalah sama KKN si Rizal. POV. Hari ketiga KKN udah ada yang chinlock. Boleh. Benih-benih asmara ini mah. Ini menikmati banget nih, dunia tuh selesa milik mereka berdua, yang lain cuma ngontrak. Itu yang lagi channel kawanku dulu pas masih susah. Real, mak bapak gua jodoh karena mak gua KKN di sana. Diam. POV lihat teman simulasi rumah tangga. Salim. Ih, Salim. Cilok ini mah. Lu kebagian tingkir-tingkirnya doang kan? Lu kebagian tingkir-tingkirnya doang, tujur aja lu. Korbannya banyak ini mah. Korban cengar-cengirnya banyak. Nih cangker. Emang KKN ini memakan korban banyak sekali nih. Padahal cuma kayak 40 harian doang KKN itu. Tapi ini korbannya banyak banget. Yang pisah sama pacarnya yang udah bertahun-tahun ada. Yang selingkuhan itu kayaknya apalagi banyak. Dan simulasi-simulasi kayak gini. Simulasi. Belah tengah. Perasaan gue nggak enak nih cuy. Ini nih belah tengah beneran. Bener-bener belah tengah. Tapi belahannya nggak sekolang-kolangnya juga ini lebarnya. Ini belah tengah itu dikit ya cuy. Belah tengah itu dikit belahannya. Ini mau ketawa juga takut dosa. Nggak ketawa tapi ini lucu. Salah siapa menikah dengan orang lain? Mantan datang di pernikahannya. Tantrum dia tantrum dia. Siapa suruh? Lu yang nikah sama orang lain, lu yang tantrum no. Menang lu bang, menang banyak lu bang. Tantrum gimana perasaan mamasnya yang calon suaminya ya nih ya. Lihat istrinya tantrum kayak gitu. Yang lebih parah lagi tuh mertuanya cuy. Tantrumnya pingsan. Ini dijodohin apa gimana ini tapi? Gua datang ke pernikahan mantan nangis sampai keselak paha ayam opor 3 sama keselak rendang 5 kali nambah. Itu mah bukan keselak, emang lu nya aja yang doyan. Wanita ini cerita kalau ayahnya masih cinta dengan ibunya meski sudah lama bercerai. Nggak ada laki-laki yang tulus. But ayah sama mama udah pisah dari tahun 2015. Dan mama udah langsung nikah lagi. Tapi ayah masih secinta itu sama mama. Hingga di tahun 2020 ayah menghembuskan nafas terakhir. Semua keluarga kaget karena nemuin foto ini di tas ayah. Cintanya tuh dalam banget gak sih kalau kayak gini tuh. Waktu ayah dirawat di rumah sakit, ayah nangis sambil pegang tangan aku dan ngomong, kenapa mama ninggalin ayah? Kalau mama nggak ninggalin ayah, mungkin ayah nggak akan sakit kayak gini. Aku cuma bisa nangis dengerin ayah ngomong kayak gitu. Dan selama di rumah sakit, ayah selalu nanyain kabar mama. Mamaku udah nikah lagi. Kata siapa? Cowok nggak ada yang setia. Nggak ada yang bisa cukup sama satu wanita. Contohnya ini bang, contohnya ini mbak, contohnya udah ada ini nih, tapi nggak semua. Dan cewek cowok itu gua harus bilang sama, semua itu kita sama. Balik ke personalnya masing-masing. Kalau emang udah niatnya buruk, ya udah
Tapi ini contoh cowok yang emang sangat tulus. Laki-laki hanya jatuh cinta sekali seumur hidup, sisanya hanya melanjutkan hidup. Laki-laki tulus banyak, laki-laki yang menyesal dan menyadari kesalahannya juga banyak. Tapi wanita yang sudah terlanjur sakit hati dan memilih meninggalkan juga banyak. Laki-laki tulus itu memang benar ada, karena saya sudah merasakan sendiri cinta itu habis dengan satu orang. Dari tahun 2022, istriku memutuskan untuk bercerai. Sampai tahun 2025, saya masih tetap mencintai mantan istri saya. Meskipun dia sudah berbahagia dengan laki-laki lain, saya pun juga ikut bahagia. Karena cinta sesungguhnya, kita melihat orang yang kita cinta itu bahagia.